Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang amanah dan tanggung jawab pemimpin. Oke, langsung saja mari kita simak materi berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang amanah dan tanggung jawab seorang pemimpin, khususnya dalam konteks pendidikan. Topik ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena dalam dunia pendidikan itu pemimpin bukan hanya sekedar mengatur sistem ya, tapi juga menjadi teladan bagi seluruh warga yang ada di sekolah tersebut. Nah, amanah itu sebenarnya sederhana ya. Amanah itu yaitu kepercayaan yang harus dijaga, begitu saja. Namun dalam Islam, amanah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bersikap jujur dan adil, tapi juga soal bagaimana seseorang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya gitu. Nah, seperti apa? Nah, seorang pemimpin pendidikan itu memang memegang amanah yang sangat besar ya dalam kepemimpinannya. Karena apa? Karena setiap keputusannya itu sangat berpengaruh langsung pada guru, pada peserta didik, dan pada kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, kalau amanah ini tuh dapat dijaga, dapat dijalankan dengan baik oleh seorang pemimpin, maka suasana di sekolah akan terasa lebih adil, lebih nyaman, lebih kondusif, seperti itu, lebih tentram gitu. Nah, selain amanah ada juga yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab seorang pemimpin itu bukan hanya selesai ketika aturan itu dibuat, tapi ketika aturan itu benar-benar membawa kebaikan begitu, benar-benar berdampak pada sekolah itu. Misalkan apa? Misalkan pemimpin sekolah harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dibuatnya, misalkan kebijakan pembelajaran, pengelolaan guru, dan pembinaan karakter siswa gitu. Jadi kepemimpinan itu bukan soal jabatan saja, tapi soal kesiapan seorang pemimpin itu bagaimana sih dia bisa menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang dia ambil gitu. Dari keputusan yang pemimpin itu ambil. Nah, kalau dalam praktiknya, pemimpin yang amanah itu biasanya terlihat dari bagaimana cara seorang pemimpin sendiri itu bersikap ya. Jadi dia mau mendengar, tidak sewenang-wenang, dan terbuka terhadap masukan. Nah, ketika ada masalah, dia itu seorang pemimpin itu tidak akan menghakimi, tidak akan kabur gitu ya, tapi justru hadir memberikan solusi. Nah, sikap seperti ini itu secara tidak langsung membentuk budaya sekolah yang positif dan akan membuat semua pihak itu merasa dihargai. Nah, amanah juga sangat dikaitkan dengan nilai keislaman ya. Dalam Al-Quran dan hadis, amanah itu juga disebut sebagai ciri orang yang beriman. Nah, artinya apa? Artinya ketika seorang pemimpin pendidikan itu menjalankan amanah dan dengan sungguh-sungguh, dia itu tidak hanya menjalankan tugasnya secara profesional aja seperti itu, tapi juga sebagai ladang ibadah. Nah, inilah yang membedakan kepemimpinan biasa dengan kepemimpinan yang bernilai spiritual. Nah, sebagai penutup ya dari rangkuman yang telah kita bahas, itu dapat disimpulkan bahwa amanah dan tanggung jawab adalah inti dari kepemimpinan pendidikan. Nah, pemimpin yang amanah akan membawa dampak positif tidak hanya bagi lembaga yang dipimpinnya ya, tentu saja, tapi juga bagi masa depan generasi yang dididik di belakang kepemimpinannya gitu. Oke, sekian sedikit materi tentang amanah dan tanggung jawab seorang pemimpin yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.